Baik, selamat pagi para mahasiswa sekalian. Saya akan mengajak Anda untuk berbicara tentang tema etika, yaitu krisis nilai. Apa itu krisis nilai? Krisis nilai pertama-tama adalah krisis apa yang dialami dalam hidup nyata. Jadi merosotnya nilai-nilai moral, nilai-nilai etika, nilai-nilai kehidupan, nilai-nilai kemanusiaan dalam hidup konkret. Dalam hal ini contoh cukup banyak, seperti misalnya korupsi dipandang wajar, aborsi dipandang biasa, kemudian ketidakjujuran, lalu pembunuhan juga dianggap sesuatu yang normal, kemudian tidak terjaminnya apa yang disebut fasilitas kesehatan sebagai sesuatu yang biasa-biasa saja, ya. Relasi antar manusia penuh dengan kata-kata yang kurang bagus atau umpatan satu sama lain, itu juga sesuatu yang menunjukkan krisis nilai. Krisis nilai dengan kata lain adalah krisis di mana hidup manusia satu sama lain kurang menghormati, kurang menjaga, kurang memberikan inspirasi satu sama lain. Nah, dalam etika seringkali krisis nilai itu dirujuk dalam apa yang disebut dua sumber. Sumber yang pertama ialah apa yang oleh filsafat seringkali disebut relativisme. Relativisme itu mengatakan kebenaran, maksud saya kebenaran yang pernah dikatakan oleh seorang filsuf Protagoras yang hidup 5 abad sebelum Masehi, sebelum Yesus. Pernyataan relativistiknya itu demikian, sesuatu itu benar bagiku sebagaimana nampak bagiku, dan sesuatu itu benar bagimu sebagaimana nampak bagimu pula. Nah, jadi dengan kata lain, suatu realitas yang sama apabila dilihat oleh dua orang yang berbeda, dua orang yang berbeda itu walaupun berbeda pandangan atau bahkan mungkin bertentangan satu sama lain, menurut Protagoras tidak ada yang salah, tidak ada yang keliru. Dengan kata lain, relativisme menunjukkan suatu krisis ilmu pengetahuan juga, karena pada gilirannya tidak ada konsep tentang apa itu keliru, apa itu salah. Nah, karena tidak ada yang salah atau tidak ada yang keliru, maka apapun yang terkait dengan dalam tanda kutip kenyelenehan dalam hidup itu gampangannya memiliki keterkaitan dengan pandangan subjektif dari yang bersangkutan. Dalam hidup sehari-hari relativisme seringkali disebut subjektivisme juga. Apakah ini membuat suatu krisis nilai? Ya, membuat suatu krisis nilai. Karena bayangkan misalnya ada apa yang disebut kebijakan pembunuhan diam-diam, pembunuhan anonim terkait dengan pembasmian narkoba misalnya di suatu negara. Sebagian yang lain melihat bahwa pembunuhan itu sesuatu yang baik karena untuk menjaga keamanan dan untuk meminimalisir yang disebut narkoba, tapi sebagian yang lain harus diakui itu sesuatu yang sangat tidak bagus, karena itu pembunuhan, karena itu hidup manusia, karena itu mengakhiri dalam cara yang tidak adil kehidupan yang lain. Nah, singkat kata, relativisme membuat dalam tanda kutip kekacauan, katakanlah begitu, mengenai perkara nilai di dalam hidup sehari-hari. Nah, sumber kedua adalah berasal dari filosof Nietzsche. Menurut Nietzsche yang memproklamasikan dengan begitu terkenalnya God is dead atau Allah itu mati, dia berkata bahwa tidak ada nilai baik atau buruk yang sedemikian rupa. Yang ada adalah apa yang kamu ingin kerjakan dan kamu tidak ingin kerjakan. Nah, jadi dengan kata lain, Nietzsche pada kalimat ini sudah dalam tanda kutip menguliti, katakanlah begitu, realitas hidup manusia itu dari konsepsi tentang apa yang disebut etika.
Tidak ada dosa untuk mengatakan perkara etika. Yang ada adalah bahwa kamu tidak melakukan itu. Juga tidak ada yang suci untuk menunjukkan bahwa kamu melakukan itu. Netralitas gaya berpikir dari Machiavelli yang melepaskan suatu tindakan manusia dari konteks etis ini harus diakui membawa kekacauan dalam tanda kutip krisis nilai. Ya, krisis nilai. Tentu saja Nietzsche, maksud saya, bukan Machiavelli, Nietzsche itu tidak menganjurkan kekerasan atau sesuatu yang terkait dengan secara moral tindakan buruk. Seperti misalnya membunuh orang, ya jelas Nietzsche bukan penghancur itu, jelas. Nah, kalau kamu membunuh, kamu berhadapan dengan hukum yang langsung menunjukkan konsekuensinya. Tapi Nietzsche adalah orang yang dalam tanda kutip memiliki skema etis dan moral yang tersendiri. Memang ketika Allah itu dibunuh, kata Nietzsche ya, dalam bukunya yang sangat penting, God is Dead, maka fondasi yang disebut etis bagaimana diajukan oleh Thomas Aquinas, karena akal budi manusia ini berasal dari akal budi Allah. Jadi kesadaran manusia akan apa itu baik dan buruk itu berasal dari akal budinya Tuhan. Itu seperti juga Immanuel Kant yang betul-betul mengakui adanya yang disebut kesadaran apa itu baik dan buruk. Dan dia juga tidak bisa menjawab kecuali bahwa itu merupakan given, itu merupakan pemberian dari Sang Pencipta. Kesadaran ini bukan suatu kesadaran yang evolutif, apalagi evolutif tipe Darwinis yang berasal dari materi, tidak. Materi tidak memiliki kesadaran. Nah, kembali kepada apa yang disebut krisis nilai. Jadi krisis nilai ialah ketika kesadaran manusia akan apa itu baik dan buruk menjadi kacau. Karena berbagai macam perspektif antara lain tadi relativistik di satu pihak dan di lain pihak adalah ketika perbuatan manusia dilepaskan, katakanlah begitu, dari konteks nilai. Dari konteks nilai. Bayangkan kalau orang menyebut bahwa hidup manusia itu sekedar terdiri dari apa yang saya kerjakan dan apa yang tidak saya kerjakan, maka bagaimana menjelaskan tujuan manusia, bagaimana menjelaskan nilai yang dijunjung tinggi oleh manusia. Tentu halnya bukan perkara yang mudah. Nah, tentu saja kalau kita mau bicara lebih jauh, kita bisa berdiskusi panjang lebar terkait dengan itu dan terkait juga dengan filsafat Machiavelli. Tapi konsep mengenai yang disebut krisis nilai itu punya sangkut paut pada dua katakanlah gitu fenomena atau fenomena historis filsafat, yaitu relativisme dan Nietzsche yang menjadi pencetus, katakanlah begitu, kita tahu filsafat yang baru sama sekali yang akan kita bicarakan di tempat yang berbeda. Sekian.